Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, di sesi Tanya Jawab ini kami persilakan guru kita Ustadz Riza Muhammad yang akan memberikan jawaban yang akan diajukan pertanyaan oleh Ibu Yumani ya. Boleh berdiri Ibu Yumani, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yumani dari Majelis Taklim An-Nahar. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak perempuan berhijab, apakah menunggu sampai balik berhijab atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pas banget nih Ustadz Riza nih, anaknya banyak putri ya Ustadz Riza ya. Silakan Ustadz Riza. Bismillah. Innama bu'istu li'utamimma solihal akhlak. Maka agama ini berorientasi kepada akhlak. Dan akhlak inilah yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hijab bagian daripada akhlak seorang perempuan. Bagaimana mengajarkan hal itu? Anak ini disebut the imitation dalam bahasa Inggrisnya. Peniru. Betul? Anda tidak akan berhasil kalau cuma menyuruh. Karena dia akan melihat, mengobservation, menatap, melihat tingkah laku ibunya yang dekat dirinya. Karena dia seperti kertas putih yang akan ditulis dan dilukis oleh orang tuanya. Maka pertama yang harus dilakukan adalah dari diri emaknya terlebih dahulu untuk membiasakan berhijab. Karena kita tahu setiap perempuan hijabnya macam-macam. Ada yang bongkar pasang, ya enggak? Keluar pasang, di halaman depan bongkar. Gitu ya. Ada yang begitu, berarti itu kurang mantap, butuh keistiqomahan ya kan. Ada yang hijabnya mungkin masih awal-awal seperti jilbab model syakaratul maut ya kan. Dan lain sebagainya. Bolehlah dalam bermetamorfosis atau berhijrah pelan-pelan. Tapi yang pasti langkah pertama adalah contoh berawal dari orang tuanya. Sebab anak adalah the imitation, peniru yang baik dari orang tuanya. Nah yang kedua kembali kepada hadis tadi yang saya baca di awal. Abu Daud 495. Muru auladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Berarti hijab itu boleh diperlakukan kepada anak di usia 7 tahun. Itu belum balik itu. 7 tahun belum balik. Karena balik rata-rata di atas 10 tahun. Jadi 7 tahun boleh diperkenalkan. Seandainya diperkenalkan kurang dari 7 tahun boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Tetapi saya minta kepada ibu untuk mengenalkannya dengan tidak memaksa ya. Atau kalimat-kalimat yang santun. Kaulan karima. Pakai hijab. Kalau tidak neraka kamu. Ya jangan begitu. Seorang anak itu butuh kelembutan dalam berdialog. Coba ibu lihat surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fangdur madza tarana. Anakku sayang. Ya bunai, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Karena bapaknya lembut, anaknya juga ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ayah. Kalau memang perintah Allah menggorok leherku, aku rela menjadi anak yang mati dalam keadaan sabar. Masya Allah. Karena apa? Intonasi penekanan perintah kepada anak itu bukan perintah yang kasar, tapi kalimat yang baik. Ya bunai, anakku sayang. Mendidik perempuan itu butuh kelembutan. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tabiatnya memang bengkok. Jadi mesti diluruskan. Dengan cara apa? Kelembutan, kasih sayang, dan kalimat-kalimat yang baik. Itu yang kedua. Jadi perintah menyuruh anak berhijab pertama dari contoh dulu ya. Ibunda dulu yang mempraktekkan. Dia akan melihat observation, dia akan meneliti.
Oh, tanpa Anda suruh, karena pemandangan itu sudah tiap hari, dia akan coba pakai hijab mamanya. Itu biasanya begitu. Nah yang kedua, yang saya katakan tadi, kaulan karima, lembutlah dalam memberikan perintah kepada Anda. Jangan kasar-kasar, jangan menjatuhkan anak, apalagi kalimat-kalimat ancaman. Kamu kalau enggak pakai hijab, neraka. Enggak gitu juga kan intonasinya kan. Anak jadi takut. Islam tidak begitu. Karena Islam didasarkan pada kalimat-kalimat yang santun dan kalimat-kalimat yang baik dalam bermuamalah dengan siapapun. Termasuk hubungan anak kepada orang tua juga kepada anak. Nah yang ketiga, hidayah itu mesti dijemput. Maka perbanyaklah berdoa agar kita istiqomah dengan ketaatan dan kebaikan. Jangan lupa sholat tahajudnya, mendoakan anak dengan doa dari ibu-ibunya. Karena Nabi berkata, thalathun da'awatil mustajabat, 3 doa orang yang tidak tertolak. Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Da'watul musafir, da'watul waladain al-walidihima, doa orang tua kepada anak-anaknya. Insyaallah. Amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad dan juga Ujai dan juga Habiban yang telah memberikan ilmu dan juga tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita berakhlak mulia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Habibana. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama di penghujung acara ini kita doa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kami. Kami dulu di sini semua adalah anak-anak dan kami memiliki ayah ibu kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bagi mereka yang masih hidup panjangkan umur mereka, berikan afiah kepada mereka, berikan kekuatan kepada kami agar bisa berbakti kepada mereka ya Rabbal Alamin. Bagi ayah ibu kami yang sudah wafat, di atas mereka tanah, di bawah mereka tanah ya Rabb, ampuni mereka, sayangi mereka, cintai mereka, rahmati mereka di dalam kubur mereka ya Rabbal Alamin. Kami rindu dan cinta kepada mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, andaikan kami pernah durhaka kepada ayah ibu kami dahulu, maafkan kedurhakaan kami ya Rabb. Maafkan kedurhakaan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang saleh-salehah, yang berbakti kepada kami dan tidak pernah durhaka kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma barik fi auladana ya Allah, berkahi anak-anak kami, wahfadhum, jaga mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga mereka ya Hayyu ya Qayyum, wala tadurrahum, dan jangan celakakan mereka ya Rabbal Alamin. Warzuqna birrahum, dan berikan rezeki kepada kami tentang bakti mereka kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.